Mulai ya. Oke ya, kita mulai materi kita hari ini yaitu mengenai arti dan makna Garuda sebagai lambang negara. Nah, jadi kita hari ini akan mencoba memahami ya Pancasila itu secara simbolis. Kalau kemarin kita sudah membahas maknanya secara materialnya, ya sekarang kita melihat formilnya. Formil itu kita melihat bentuk dari burung Garuda itu beserta lambang-lambang yang ada di dalamnya. Di luar. Ya, makanya ini kita bahas ya. Oke, ya baik. Pertama, ya begini. Jadi pada waktu ya, tolong di suaranya tenang ya. Jadi pada waktu Pancasila itu ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 45 ya, karena itu adalah puncaknya. Kalau prosesnya sebelum itu sudah kita bahas dulu ya, bagaimana dia itu dilahirkan. Nah, Pancasila yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 45 itu jadi sudah paket lengkap lah ya, lambangnya sekaligus isi sila-silanya sebagaimana yang kita kenal sekarang. Nah, makanya saya katakan tanggal 18 Agustus itu sangat tepat kalau dikatakan sebagai hari lahirnya Pancasila, karena memang Pancasila yang lahir pada tanggal 18 Agustus tahun 45 itu adalah Pancasila yang sekarang, baik itu lambangnya maupun substansinya atau formalnya maupun materialnya ya sudah sama seperti yang sekarang ini, lambang burung Garuda dan isinya ya 5 sila seperti yang kita ketahui saat ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terkait lambang ini. Pertama ya, ini burung Garuda itu dipilih dulu oleh pembuat Pancasila sebagai lambang dari Pancasila. Nah, mungkin sebagian kita masih banyak yang belum tahu juga burung Garuda ini adalah burung apa. Karena di sekitar kita, di lingkungan kita, saya rasa burung Garuda ini tidak pernah ada. Ya kan? Nah, lalu ini burung apa? Nah, makanya ini saya katakan burung Garuda Pancasila itu ya dalam cerita kuno tentang para dewa adalah kendaraan Dewa Wisnu yang besar dan kuat. Nah, jadi burung Garuda itu sebenarnya adalah hewan mitologi umat Hindu ya. Jadi dia itu merupakan kendaraan Dewa Wisnu. Nah, Dewa Wisnu itu adalah Tuhan bagi umat Hindu. Dia yang menciptakan alam semesta ini. Nah, jadi ada kendaraannya yaitu burung Garuda yang membawa Dewa Wisnu itu kemana-mana dia pergi, dia mengendarai burung Garuda itu. Nah, maka wajar kalau burung Garuda itu disebut hewan yang besar dan kuat, ya karena dia merupakan tunggangannya Dewa Wisnu. Nah, gitu kalau dalam ceritanya, ya mitologinya begitu. Burung Garuda ini adalah burung yang berwarna kuning emas bulunya, yang menggambarkan sifat agung dan jaya. Nah, kuning emas, ya. Kuning emas. Nah, itulah sebagaimana yang kita lihat sekarang itu kan, warna lambang burung Garuda itu kuning emas. Ya, kuning emas itu melambangkan atau menggambarkan sifat agung dan jaya. Sifat agung itu sifat yang besar, ya jaya itu ya kuat ya atau hebat gitu. Nah, maka
Kalau orang pakai emas itu kan sering dikaitkan dengan keagungan, kejayaan, kesejahteraan, kekayaan, kan begitu. Nah, karena warna kuning emas itu memang warna yang menggambarkan sifat yang hebat lah, ya, agung, jaya, kuat, gitu. Nah, jadi dipilih warna burung Garuda itu warna kuning emas, karena filosofinya seperti itu, melambangkan sifat agung dan jaya. Jadi dia adalah sebuah burung yang besar, ya, yang kuat fisiknya, dan warna kuning emas pada bulunya itu melambangkan dia itu ya agung, jaya atau hebat lah, besar gitu. Nah, Garuda adalah seekor burung gagah dengan paruh, sayap, ekor, dan cakar yang menggambarkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Nah, jadi ya cobalah kalau Anda perhatikan ya lambang Garuda itu. Dia burung yang gagah, ya paruhnya kuat, ya sayapnya membentang gitu kan, ekornya juga, cakarnya tajam, kuat. Nah, itu melambangkan tenaga pembangunan. Nah, tenaga pembangunan apa? Tenaga pembangunan ini maksudnya pembangunan negara Indonesia. Ya. Ini diibaratkan bahwa Indonesia ini negara yang besar, negara yang kuat, negara yang hebat, yang pembangunannya pun maju, begitu. Ya, pembangunannya pesat. Nah, itu filosofinya seperti itu, ya. Garuda itu melambangkan ya negara kita ini seperti negara yang besar, negara yang hebat, ya negara yang pembangunannya bagus seperti itu. Nah, maka difilosofikanlah seperti Garuda itu. Nah, selanjutnya jumlah bulu pada burung Garuda itu melambangkan hari kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Nah, ini mungkin ada yang belum tahu juga, bulu masing-masing sayap berjumlah 17 helai. Nah, kalau belum tahu ya, jadi sayap burung Garuda itu ya satu kepaknya itu 17 helai. Jadi di kanan 17, di kiri 17. Ya, ada filosofinya juga. 17 ini melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Ya. Lalu bulu ekornya berjumlah 8 helai. Ya. Coba Anda perhatikan ya. Sudah ini nanti 8 helai pada bulu ekornya itu melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu bulan Agustus. Dan bulu pada lehernya berjumlah 45 helai. Nah, ada yang sudah menghitung enggak? 45 helai itu melambangkan tahun kemerdekaan. Jadi ada maknanya semua. 17 helai pada sayapnya melambangkan tanggal kemerdekaan. 8 helai pada ekornya melambangkan bulan kemerdekaan, dan 45 helai bulu pada lehernya melambangkan tahun kemerdekaan 17/8/45. Nah, begitu. Ya, ini bisa dirancang begini karena memang kita sudah merdeka. Karena memang Garuda atau Pancasila ini sebagai dasar negara ditetapkan pada tanggal 18 Agustus setelah kita merdeka, satu hari sebelumnya. Maka ditetapkan besoknya oleh PPKI apa lambangnya burung Garuda yang seperti sekarang itu. Nah, itu ya. Lalu selanjutnya ya, kita masih membedah lambang Garuda. Di bagian dada burung Garuda terdapat perisai yang dalam kebudayaan serta peradaban bangsa Indonesia merupakan senjata untuk berjuang, bertahan, dan berlindung untuk meraih tujuan. Perisai Garuda bergambar 5 simbol yang memiliki arti. Nah, jadi saya jelaskan mengenai perisai itu dulu. Ya, mengenai perisai. Perisai kita lihat gambar pertama. Nah, ini dia, ya. Coba Anda perhatikan. Kan di tengah-tengah dada burung Garuda ini kan ada perisai. Ya, apa fungsi perisai? Ya, tentu kita ketahui perisai itu berfungsi untuk melindungi. Kalau berperang itu kan kalau zaman-zaman kerajaan itu kan pakai perisai semua.
pakai perisai dan tombak atau pedang gitu kan, atau panah. Nah, perisai itu untuk melindungi diri dari serangan musuh. Ya, jadi memfilter ya. Nah, itu. Jadi dia memang bertahan ya, untuk bertahan, untuk melindungi diri. Nah, itu filosofinya ya. Ini dalam arti perisai itulah dianggap apa namanya, yang melindungi negara Indonesia, atau Garuda itulah yang melindungi negara Indonesia. Atau kalau dalam arti yang sebenarnya ya dianggap Pancasila itu sebagai dasar negara yang memberikan perlindungan ya bagi bangsa Indonesia. Nah, jadi dalam perisai tadi yang dikatakan sebagai alat untuk bertahan, berjuang, berlindung untuk mencapai tujuan, ada di dalamnya gambar-gambar ya. Dibagi lagi perisai itu ke dalam gambar-gambar, yaitu nih, sila pertama dilambangkan dengan bintang ya. Sila pertama itu bintang lambangnya, ingat ya, jangan sampai tidak tahu. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu dilambangkan dengan gambar bintang. Nah, ini kalau belum tahu sekarang sudah tahu ya, bintang gambarnya. Ini pemilihan gambar bintang dikaitkan dengan ketuhanan yang Maha Esa, ada maksudnya. Jadi tidak sembarangan saja dipilih gambar-gambar dimasuk-masukkan, tidak, ada penjelasannya semua dan itu logis dapat dijelaskan. Begini penjelasannya ya, saya jelaskan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu dilambangkan dengan bintang. Nah, mari kita lihat. Bintang itu adalah dianggap sebuah cahaya ya, cahaya yang tinggi tempatnya ya. Nah, tentu cahaya itu gunanya apa? Cahaya bintang itu dianggap dapat memberikan penerangan. Jadi kalau di malam hari yang gelap ya, yang gelap yang tidak nampak apa-apa, kalau ada cahaya kan terang, nampak jalan kita. Nah, maksudnya apa di sini? Maksudnya cahaya bintang itu memberikan petunjuk bagi umat manusia. Ya, dalam arti agama ya, agama itu memberi petunjuk, memberikan arah kepada manusia ini mana jalan yang benar. Yang tadinya tidak nampak karena ada cahaya, ya cahaya maksudnya karena ada agama, maka manusia itu bisa tahu kemana jalan yang benar. Nah, begitu ya. Pertama, filosofi bintang itu dia punya cahaya yang dapat memberikan penerangan, itu dalam arti petunjuk ya bagi manusia agar mengetahui jalan yang benar itu kemana. Itulah agama itu. Karena memang sila pertama itu melambangkan religiusitas atau keagamaan. Nah, itu pertama. Lalu selain itu, ya bintang ini, jadi saya katakan ini kan konsepnya ketuhanan. Nah, bintang ini tempatnya yang tinggi itu dianggap melambangkan ya Tuhan. Ya Tuhan itu tempatnya tinggi di atas sana, ya tidak tercapai oleh manusia. Nah, begitu. Ya, jadi itu ya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu ya, itu dilambangkan dengan bintang ya. Maksudnya bintang itu memberikan petunjuk dalam arti cahayanya itu memberikan penerangan gitu ya. Oke ya, itu sila pertama. Lalu sila kedua dilambangkan dengan rantai baja. Nah, kalau Anda perhatikan ya, mari kita lihat gambarnya lagi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu dilambangkan dengan lambang rantai. Coba dilihat yang bagian bawah sebelah kanan ya. Gambar rantai emas ya. Nih rantai emas, dan kalau diperhatikan lebih dekat, rantai itu
bentuk mata rantainya kombinasi antara rantai persegi dan rantai bulat. Nah, itu kalau Anda perhatikan. Dia rantai baja materialnya dan disepuh dengan lapisan emas, serta kombinasi mata rantai itu adalah kombinasi rantai yang bulat dan persegi. Nah, ini ditetapkan sebagai lambang kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa maksudnya? Begini, kita pahami dulu sila kedua itu sendiri. Kan saya sudah sering menjelaskan bahwa sila kedua itu melambangkan bahwa hubungan kehidupan antar sesama manusia di negara kita ini ya hubungan yang adil, hubungan yang baik, hubungan yang kondusif ya dan hubungan yang memiliki adab, etika, sopan santun yang baik pula. Nah, itu. Artinya sila kedua ini memang melambangkan hubungan antar sesama manusia. Ya, tahu kalau dalam Islam itu disebut apa apa namanya? Hablum minan nas. Nah, lupa saya. Hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Sedangkan sila pertama itu karena ini hubungan antara manusia dengan Tuhan, maka disebut hablum minallah begitu. Nah, di sila kedua ini hablum minan nas, hubungan sesama manusia yang adil dan beradab. Nah, lambang rantai baja ini apa maksudnya? Nah, begini. Pertama, ini rantai. Ya, rantai, mata rantainya itu saling berkait-kait satu sama lain dan tidak terputus, ya menyambung dia semuanya. Nah, itu filosofinya menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang rukun, mau bergandengan tangan, ya memiliki hubungan sesama manusia yang baik itu. Ya, kita kompak gitu ya. Dan bentuk mata rantai persegi dan bulat itu melambangkan ya laki-laki dan perempuan. Artinya siapapun di negara kita ini tidak peduli di laki-laki, perempuan semuanya itu saling berhubungan dengan baik, menghormati, menghargai, kompak. Nah, gitu. Itulah dimaknai dengan rantai itu yang saling berkait-kaitan tuh maksudnya kita saling kompak bersama-sama berpegangan tangan gitu ya. Dan mata rantai persegi dan bulat itu yang melambangkan laki-laki dan perempuan. Nah, lalu rantai itu tadi kan saya bilang terbuat dari baja. Nah, Anda kan tahu sendiri, baja itu material apa? Ya, baja itu adalah sebuah metal ya yang sangat kuat, lebih kuat dari besi lagi, sulit untuk dihancurkan. Nah, sedangkan rantai ini terbuat dari baja materialnya. Sudah ditempa, dia menjadi sebuah rantai yang utuh terbuat dari baja. Nah, apa artinya di sini filosofinya? Hubungan tadi sesama manusia semua yang hidup di negara kita nih yang saling bergandengan tangan, kompak bersama-sama, baik tadi, itu sulit untuk dipecahkan atau dipisahkan. Ya, karena memang dia erat, dia kuat kebersamaannya, kekompakannya itu. Itu dilambangkan dengan rantai baja. Coba rantai baja itu kan sulit untuk dipotong itu. Coba rantainya terbuat dari kawat, kan mudah untuk digunting. Sedangkan dari baja ini, ya itu melambangkan kekuatannya yang sudah bersatu tadi membentuk suatu rantai yang utuh. Itu sulit untuk dirusak. Nah, itulah kira-kira seperti hubungan hidup manusia ya di negara kita ini yang sulit untuk dirusak, diadu domba, sulit untuk dicerai-beraikan. Karena kita sudah mempunyai hubungan yang baik sesama manusia, bersatu sama-sama, saling bahu-membahu, bergandengan tangan, nah, begitu. Ya. Ya, tentu saja warna rantainya terbuat dengan dari warna emas juga, ya tentu melambangkan kekuatan, kehebatan, keagungan, kejayaan ya bahwa manusia Indonesia ini manusia yang saling bergandengan tangan, bahu membahu, ya bersama-sama, kompak, yang sulit untuk dirusak oleh siapapun dan itu
melambangkan juga ya manusia-manusia yang hebat, ya, yang kuat. Nah, itulah ini dari emas itu maksudnya. Gitu, ya. Nah, itu kita cara memahaminya itu. Ya, lalu selanjutnya pohon beringin sila ketiga melambangkan persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Apa maksudnya? Nah, coba lihat ya pohon beringin pada pojok kanan atas ya. Nah, pohon beringin ini untuk melambangkan persatuan Indonesia. Ya, kita kan tahu bahwa sila ketiga ini maksudnya seluruh manusia yang ada di negara Indonesia ini itu sudah kompak bersatu untuk bernegara yang merdeka, yaitu negara Republik Indonesia. Kan begitu. Maka dari situlah kita bisa memperoleh kemerdekaan karena kita sudah kompak bersatu untuk merdeka. Nah, maksudnya apa dihubungkan dengan pohon beringin ini? Ya, nah begini. Pohon beringin ini melambangkan sebuah pohon yang besar, pohon yang sangat kuat. Ya, daunnya bisa untuk berteduh, dahannya, batangnya bisa untuk bersandar, ya, akarnya bisa untuk duduk bersilo, kan begitu kira-kira. Nah, ini ya, ini melambangkan negara Indonesia sebenarnya. Karena tadi saya bilang sila ketiga persatuan Indonesia itu diartikan bahwa itu seluruh manusia yang tinggal di negara Indonesia ini kompak bersatu untuk merdeka, untuk bernegara yaitu Indonesia. Tidak mau dijajah lagi, maka kita bersatu. Bermodalkan hubungan yang rukun antara sama manusia tadi pada sila kedua, maka kita bersatu kompak untuk merdeka. Itulah kita memilih bernegara, yaitu Indonesia. Nah, jadi lambang pohon beringin ini adalah analogi dari negara Indonesia itu sendiri. Ya, adalah negara yang besar, sebagaimana filosofi pohon itu kan, negara yang besar, kuat, ya kokoh, begitu. Coba lihatlah pohon beringin, akarnya kuat, mencengkeram. Ya, akarnya kuat, mencengkeram, ya artinya itu sulit untuk dibongkar, sulit untuk digusur, ya sulit untuk dirusak lah, begitu. Itulah ibarat negara kita, negara yang kuat, negara yang sulit untuk dihancurkan gitu. Coba kalau pohonnya pohon cabai ya atau pohon tomat kan mudah sekali dicabut, dirusak. Nah, sedangkan kita negaranya dilambangkan dengan pohon beringin, pohon yang besar dan kuat. Ya, kalaupun bisa dibongkar perlu tenaga ekstra pakai alat berat. Nah, kan begitu. Itu melambangkan negara kita yang kuat. Batang yang besar itu melambangkan negara kita yang besar. Wilayahnya luas. Coba kalau negaranya dilambangkan dengan pohon pohon apa misalnya toge misalnya kecil kan. Yang mana tidak cocok. Nah, kita negara dilambangkan dengan pohon beringin, ya batangnya besar itu melambangkan negara Indonesia yang besar. Nah, lalu dahan-dahannya, rantingnya, ya itu melambangkan kita ini punya provinsi-provinsi, kita punya kabupaten-kabupaten, kota, ya. Nah, itu dahan melambangkan provinsi, ranting melambangkan kabupaten kota, dan seluruh daun-daun yang banyak pada pohon beringin itu melambangkan seluruh rakyat Indonesia ini, begitu. Nah, jadi analoginya memang ya pohon beringin itu adalah ibaratnya negara Indonesia, ya negara yang besar, kuat, kokoh berdiri, gitu kan, ya, dan tidak mudah untuk dirusak, dihancurkan oleh siapapun. Nah, begitu kira-kira pada sila ketiga. Lalu sila keempat, ya sila keempat itu dilambangkan dengan kepala banteng. Sila keempat melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Nah, kenapa kepala banteng? Ya, kenapa kepala banteng? Nah, coba kita lihat.
kepala banteng. Kepala banteng ini kita anggap ya banteng itu sendirilah gitu ya. Ini untuk melambangkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, begini. Ini ibaratnya adalah sebuah negara juga. Coba kita lihat banteng itu dulu. Kalau Anda pernah menonton misalnya di TV-TV itu kan ya, Animal Planet dan seterusnya itu. Banteng ini kan dia adalah hewan yang memiliki sifat-sifat tertentu. Apa sifatnya? Pertama, banteng ini hidup dalam koloni. Koloni itu dalam kelompoknya gitu. Tentu dalam kelompoknya dipimpin oleh seorang ketua kelompoknya. Nah, kan gitu banteng itu. Ada pemimpinnya dari antara sekian banyak banteng-banteng yang besar-besar itu, ada satu banteng yang merupakan pemimpinnya di situ. Ya, nah, banteng tadi saya katakan hidup dalam koloni atau dalam kelompoknya dan punya kepala kelompok atau ketuanya lah gitu. Nah, ini melambangkan negara kita. Bahwa negara kita ini masyarakatnya itu senang berkelompok, senang berkumpul, senang bermusyawarah untuk mengambil keputusan, kan begitu. Ya. Dan kita punya sosok-sosok pemimpin yang kita jadikan sebagai panutan, nah gitu. Di semua tingkatan lah, ya. Pemimpin itu kan banyak tingkatannya. Di lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, RT RW misalnya, ya, desa, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden misalnya, itu kan pemimpin. Nah, itu filosofinya sama, ya. Banteng itu hewan yang suka berkoloni, berkumpul, dan ada pemimpinnya. Nah, itu bangsa kita juga begitu, bangsa yang senang berkumpul, ya, bersama-sama, bermusyawarah, dan punya pemimpin juga, gitu. Ya. Nah, dan juga ya, banteng itu kan dia dengan berkumpul tadi, ya, dia bersama-sama tadi, maka dia akan kuat. Dengan dia bersama-sama berkumpul, dia akan kuat. Coba Anda bayangkan kalau dia sendiri-sendiri, itu jadi bangsa singa, bangsa hena. Tapi karena dia bersama, ya, dia saling melindungi, yang kuat, yang besar-besar melindungi yang kecil-kecil, yang lemah, diletak di tengah-tengah kelompoknya. Nah, itulah sifat banteng itu, dia kompak. Kompak, bersatu, bersama-sama menghadapi musuh-musuh. Nah, dengan begitu musuh takut. Tidak berani singa masuk karena semuanya saling membuat pertahanan gitu kan. Nah, ini dimaknai adalah bangsa kita. Ya, yang mana bangsa Indonesia ini ya bangsa yang kompak. Ya, menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Maka akan kuat dengan kompak itu tadi. Sama dengan banteng tadi kan, dia kompak, bersatu, ya, saling melindungi, yang kuat melindungi yang lemah, maka dia dapat bertahan. Nah, begitulah kira-kira negara kita juga. Ya, negara yang besar, yang kuat, yang masyarakatnya itu kompak bersatu, bersama-sama menghadapi apapun permasalahan yang ada dan menyelesaikan dengan musyawarah. Akan dikatakan permusyawaratan perwakilan gitu. Nah, itu. Maka itu dipilihlah kepala banteng, ya. Kepala itu ya maksudnya pemimpin gitu kan, ya. Pemimpin atau banteng itu sendiri kalau keseluruhannya. Nah, pemimpin ya, negara kita ini kan punya pemimpin. Itulah perwakilan kita. Pemimpin itu kan wakil kita, wakil rakyat. Nah, kita punya presiden itu pemimpin. Kita punya gubernur itu pemimpin. Nah, itu dilambangkan dengan kepala. Karena kepala itu kan identik dengan pemimpin karena di paling atas, paling depan. Nah, begitu. Ya. Nah, lalu selanjutnya padi dan kapas itu sila kelima. Melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nanti kalau ini terputus, silakan login lagi, nanti saya kirim linknya ya, karena waktunya hampir habis ya. Nanti dia akan terputus, nanti akan saya kirim ulang link, nanti Anda masuk lagi. Ya. Ya, Pak.